Budi Satrio Wibowo. Baik Mas Wahyu. Saya panggilnya apa nih, Pak? BSB aja. Pak BSB ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Wah, selalu baik ya Pak. Kesibukannya apa Pak sekarang? Kalau sekarang dari dulu kesibukannya sama, Pak. Apa? Saya trading forex. Trading. Iya. Opo ya Pak trading? Jadi gini Mas Wahyu, ngobrol-ngobrol ya sambil ngobrol-ngobrol. Trading forex itu sebenarnya transaksi jual beli mata uang. Transaksi ya. Ya. Jadi ada beberapa mata uang besar dunia ditransaksikan, terus termasuk rupiah juga ditransaksikan. Transaksi mata uang artinya yang trading. Selain uang itu ada emas, ada perak, terus ada minyak. Transaksi ya Pak? Iya. Sudah berapa lama Pak? Saya 21 tahun Mas Wahyu. 21 tahun Pak? Waduh, itu seumuran saya Pak. Ya. Berarti sudah lulus kuliah berarti Pak? Setelah lulus kuliah. Setelah lulus, maksudnya jenengan 21 tahun trading itu sama halnya gelar jenengan itu udah S1 Pak. Kan di usia 21 tahun biasanya udah lulus S1 gitu. Berarti trading jenengan udah S1 gitu. Iya. Udah 21 tahun. Nah, di dalam trading selama itu jenengan itu udah dapat apa aja? Dapat. Yang pasti dapat semuanya Mas, ilmunya Udah pasti semuanya? dapat ya. Waduh. Terus kerugian juga sudah pernah dapat. Pernah rugi Pak? Pernah Mas, namanya transaksi jual beli pasti ada untung ada rugi. Waduh. Keuntungan juga sudah pernah dapat. Kira-kira Sering dapat kalau sekarang, kalau dulu iya, itu kira-kira pernah dapat. untung sama ruginya banyak mana Pak? Kalau selama 21 tahun masih trading berarti banyak untung. Oh, banyak untung. Ya. Kalau banyak ruginya nggak mungkin segitu ya Pak? Ya, saya juga kurang tahu karena banyak untung saya nggak bisa cerita kalau banyak ruginya kan. Saya banyak untungnya jadi saya bisa Iya, ceritanya iya, banyak iya. untung. Banyak untung ya. Nah, di 21 tahun ini jenengan trading itu pernah rugi ya? Nah, kerugian terbesar itu berapa Pak? Sering Pak, 21 tahun bukan pernah lagi. Sering ya? Ya, sampai habis uangnya juga pernah. Cuman waktu itu kan saya belajarnya cuma manajemen resiko ya. Manajemen Jadi resiko. saya sudah mempersiapkan uang yang memang khusus untuk trading. Kalau habis sudah, karena memang sama seperti perdagangan biasa lah. Orang buka usaha ya kan, punya modal, punya usaha, terus beli produk banyak sekali, dijual juga tidak laku-laku, akhirnya juga barangnya habis, duitnya juga habis. Itu juga hal biasa. Kalau di trading itu juga sama seperti perdagangan yang biasa. Cuman mekanismenya saja yang berbeda. Kerugian terbesar Pak BSB itu berapa dan keuntungan terbesar itu berapa? Gitu yang pernah jenengan alami selama 21 tahun ini gitu. Ya. Jadi saya bahasakan pakai rupiah apa US dollar saja. Waduh, pakai dolar aja Pak. Dolar, baik. Nggak banyak-banyak gitu. Ya. Kalau pakai US dollar kerugian terbesar tetap 30.000 US dollar. 30.000 US dollar. Tapi kalau keuntungan terbesar ya saat ini ya paling besar ya. Paling besar. Itu 75.000 US dollar. 75.000 paling besar dan kerugian itu cuma 35.000 US dollar. Iya. Waduh, berarti ya hampir 2 kali lipat lebih ya Pak untuk rasionya itu. Ya, untung kan? Masih untung Iya, ya? karena kan apa dari saya transaksi ini saya anggap bisnis ini kan investasi ya. Dari investasi itu yang dicari apa? Imbal hasil Mas. Imbal hasil. Ya, bukan banyak, sedikit banyaknya. Sedikit itu juga sudah ada imbal hasil kan? Iya. Banyak sekali alhamdulillah. Gitu. Nah, apakah jenengan itu di 21 tahun itu kan berarti trading ya? Iya. Sebelum menekuni profesi trading itu apa Pak? Supir ambulan. Supir ambulan ke trading. Iya. Jadi gini, cerita sedikit aja ya. Saya dulu supir ambulan waktu itu. Ambulan itu dapatnya paling rebelan dari keluarga pasien kan ya. Iya. Dapat rokok gitu Iya. pasti, dapat rokok, dapat minum itu. Satu hari itu paling dari perjalanan tuh berapa gajinya kan pokok Mas. Waktu itu gajinya masih ratusan ribu. Iya, nyupir ambulan Mas. Oh iya. Ya kan. Ya. Jadi setelah nyupir ambulan itu setiap malam itu saya cuma berpikir apa ya sing bisa menghasilkan satu hari itu 1 juta gitu. Saya pernah ngontak karena saya waktu itu nyupir ambulan, saya punya teman kontak waktu itu teman nyupir tronton, kontainer itu. Kontainer ya. Ya, supir di waktu itu kontainer paling bagus-bagus kan namanya si Wangi Bangkit. Saya sempat kontak karena kan
aku pikir tetap gajinya gede, saya mau ikut. Cuman waktu itu tak ada lowongan, ya, berarti memang bukan jodoh. Nah kebetulan, ini kebetulan aja karena saya di rumah sakit banyak dokter itu bacanya kan waktu itu Kompas ya. Ya, dokter mungkin bacanya berita, kalau saya bacanya lowongan kerja. Karena tetap saya akan nyari pekerjaan yang satu hari bisa menghasilkan 1 juta. 1 juta. Terus akhirnya ada kejadian yang ya tidak diinginkan, yang membuat saya harus keluar dari pekerjaan itu. Saya nganggur. Satu bulan saya nganggur. Waktu itu karena sudah terbiasa dengan Kompas ya, yang halamannya banyak sekali. Tetap saya beli Kompas, tetap nyarinya di lowongan pekerjaan. Banyak sekali. Cuman waktu itu saya seringnya itu baca tentang saham, tentang perdagangan. Kayaknya asik. Cuman belum paham ya. Terus ada lowongan pekerjaan, saya daftar 2, satunya di rumah sakit, satunya di perusahaan, katanya saham. Saya tertarik yang saham. Yang rumah sakit enggak dipanggil, saya enggak masuk, saya masuk yang saham. Setelah saya tanya gajinya juga hampir sama, ratusan ribu. Tapi ternyata di balik gaji itu ada penghasilan besar. Ya, dari yang namanya trading. Itu saya ikut, diterima, waktu itu tes tertulis, interview, terus mulai bekerja. Setelah waktu itu training 2 minggu ya, jadi sampai betul-betul paham karena waktu itu masih belum kayak saat ini online trading, waktu itu masih konvensional. Saya ikut latihan, training kalau latihan saya ikut training. Setelah training 2 minggu saya lepas, saya di situ belajar pekerjaan saya ini apa. Saya tanya sama yang senior. 1 bulan saya bekerja, saya dapat nasabah. Terus waktu itu saya belum paham tentang trading. Taunya ya cuman saya dapat nasabah gitu aja. Setelah dapat nasabah, belajarnya saya di situ tentang trading, mekanisme dan lain sebagainya. Ternyata apa yang saya pikirkan dulu waktu saya pernah nyuper ambulan itu kesampaian. Jadi setelah saya dapat nasabah, saya transaksi trading. Waktu dapat komisi awal waktu itu pertama ya. Waktu itu dapat 8 juta. Wah, bukan mahal. Ya, gaji 800 ribu tahu-tahu dapat komisi 8 juta kan. Wah, ini kerjaan. Wah, waktu itu sudah nggak mikir yang lain, fokusnya cuma trading. Sudah dari trading itu. Trading 1, 2, 3 nasabah transaksi. Sampai akhirnya di tahun 2005 itu keluar platform. Waktu itu waktu itu kan platform keluar cuman yang bisa ngakses itu cuma 2 handphone waktu itu, 2 merek handphone ya. Waktu itu ada O2 sama yang satunya HTC, Fujistone itu yang bisa untuk akses karena waktu itu kan PDA ya, personal digital assistant waktu itu. Karena HP waktu itu kebanyakan masih monoponik Pak. Monoponik Candy Bar. Belum pernah lihat ya. Yang untuk lempar anjing langsung mati itu buat lempar orang juga mati. Ya. Yang besar itu. Iya, kena jempolnya mati karena jempolnya nempel di leher. Iya. Gitu. Jadi waktu itu masih jadi yang dapat nasabah dapat bonus kan. Bonus saya waktu itu HP itu monoponik itu. Gitu. Jadi kalau getar itu bisa bikin gaduh suasana. Taruh meja itu putar bikin gaduh suasana. Tapi waktu itu seneng ya karena dapat ilmu, gratis kan? Gratis mas, saya kuliah nggak dapat itu kok, kan? Dapat ilmu gratis dan menghasilkan duit, dan menghasilkan uang, betul-betul menghasilkan uang. Saya pelajari semuanya sampai akhirnya di tahun 2007 itu awal beberapa platform online dari luar negeri masuk itu mulai orang banyak yang kenal tentang trading. Jadi kalau sekarang tinggal klik. Kalau dulu konvensional, jadi kalau kita mau beli atau jual harus angkat telepon. Kita ke dealer dulu, prosesnya dari dealer dikasih harga kita masuk beli. Kalau sekarang tinggal buka handphone atau laptop. Sekarang itu mudah ya? Mudah, sangat mudah sekali. Tapi gini Pak, saya itu ingin belajar trading, tapi kalau saya lihat di berita-berita itu banyak yang ketipu gitu loh. Saya pengen belajar trading tapi takut ketipu, itu kira-kira gimana Pak caranya? Kalau caranya gini Mas, kalau saya tidak pernah tidak pernah baca tentang, ya pernah baca sih ya 1-2 tentang orang yang ketipu. Jadi kalau saya itu tidak tahu sama sekali tentang itu, mungkin orangnya nggak ketemu saya jadi ketipu. Ketipu.
Sebenarnya kalau trading ini kan jelas, Iya. platformnya jelas, perusahaannya jelas, ya kan, uang yang diinvestkan juga jelas. Terus kalau kita mau withdraw banknya juga jelas, karena satu perusahaan itu pasti ditunjuk oleh pemerintah kan, karena ada yang membawai ya. Jadi dari pemerintah, terus nanti bawahnya ada Bapepti, ada Bapepam, istilahnya seperti itu yang Ada membawa. izinnya ya. Kan ada bursa berjangka. Jangka. Seperti saya trading yang forex, indeks, saham, terus ada CFD, contract for different, terus ada oil, ada metal, itu berjangka. Terus ada lagi bursa efek. Ya, itu yang memperdagangkan saham-saham lokal Saham Indonesia. Ya. Jadi ada lembaga yang membawa. Pertama perusahaannya pasti sudah terdaftar. Terus yang kedua itu setiap kali kita mau transaksi selalu ada namanya agreement ya. Di situ menjelaskan perjanjian adanya resiko. Ini kan sekarang bisnis online mas, transaksi yang bisa dilakukan dimanapun, asal ada koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet ya sudah. Kayak waktu itu di tahun 2011 Jepang gempa. Iya. Jepang gempa terus fiber optik itu kan ada yang putus, jadi koneksi satu hari itu koneksi internet putus. Ya bermasalah. Ya, bermasalah. Jadi waktu itu running juga nggak jelas. Tahu-tahu muncul sudah harganya sudah ganti kan, selisih sekian ratus poin. Nah, kalau kejadian itu kan kita yang rugi sebagai nasabah kan tidak bisa menuntut. Karena ada force majeure seperti itu. Jadi fungsinya agreement itu adanya pemberitahuan, adanya resiko. Kenapa? Karena ini perdagangan. Ya, bukan nanam uang terus langsung setiap bulan dapat sekian persen. Nah, itu aku pernah jumpai Pak. Jadi trading 1 juta dalam 1 bulan itu dapat 3 juta gitu. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Saya pernah jumpai Pak di platform Instagram tuh, terus Facebook tuh pernah Pak. Nah, saya pengen nyoba tapi masih pikir-pikir kita nano rai. Ini beneran atau enggak gitu. Nah, itu kalau saya ingin belajar trading yang bener-bener trading dan berlisensi, ada brokernya itu berlisensi, yang izinnya jelas tuh saya harus kemana Pak? Sekarang kalau mau belajar trading dari mana saja bisa. Ya. Tapi namanya orang belajar pasti harus ada gurunya. Ya. Saya dulu pernah buka pelatihan kelas waktu itu tahun 2012. Ya. Itu saya pernah iklan ke coba-coba iseng-iseng di Facebook itu, iklan ke buka pelatihan. Waktu itu ternyata banyak antusiasnya. Banyak. Saya di Solo waktu itu malah orang-orang dari Cilacap, Majalengka, terus Pangandaran itu banyak. Bukan dari kalangan akademisi malah Pak. Jadi mereka tani kerjaannya, tani tanam cabai itu. Datang, saya juga kaget waktu itu di telepon. Terus saya jemput. Setelah saya jemput, dia belajar 3 hari. Jadi saya efektifkan memang 3 hari Pak. 3 hari jadi pengenalan tentang market, terus pengenalan tentang platform, terus mulai transaksi termasuk manajemen resiko, psikologi trading. Jadi di situ sudah saya kemas selama 3 hari. Yang dulu saya harus mempelajari 3 tahun, itu saya singkat jadi 3 hari. Orang sudah expert lah, sudah bisa tentang transaksi, tentang market, sudah bisa membaca tentang berita atau membaca analisa. Namanya orang mau transaksi jual beli kan tetap harus melihat pasar kan. Pasar itu seperti apalah. Kalau di forex itu kan ada dua indikatornya ya. Jadi ada fundamental analisis namanya sama technical analisis. Kan simple. Ya kan? Kita enggak banyak analisanya macam-macam. Kita enggak analisa orang. Kita analisa pergerakan, ya kan? Ya. Jadi biasanya kalau orang tanya, saya tanya dulu orang mau belajar trading. Kamu ada masalah dengan angka enggak? Enggak ada masalah. Sudah kalau enggak ada masalah dengan angka. Sesimpel itu ya. Berarti kalau sekarang pelatihannya masih enggak Pak sekarang? Sekarang masih. Kita teman-teman yang lama dulu kita reuni ya Pak ya. Jadi kita reuni, kita ketemu, bikin kelas lagi trading, ngajari banyak orang. Kalau dulu kan mengakses, dulu itu transaksi ya investor yang punya duit karena harus invest ke perusahaan itu harus dengan dana ada ketentuannya ya, minimal investasi berapa. Terus karena kemajuan teknologi, platform masuk, itu orang sudah transaksi mau masuk berapapun bisa, ya ada kemudahan. Dan sekarang anak-anak muda yang trading banyak sekali di galeri-galeri itu ya.
Kalau jenengan mau belajar trading silahkan, dan bisa datang ke kantor kami kan di 168 Trading di Solo. Di Solo, Pak? Iya, Jalan Kebangkitan Nasional nomor 56, nanti sampingnya sebelahnya pas di Hotel Amaris itu. Itu kalau mau belajar trading itu orang-orang yang betul-betul praktisi, Mas, bukan dari akademisi ya. Langsung. Ya, langsung. Iya. Okay. Sampai sekarang masih eksis. Masih eksis. Ya. Masih eksisnya gini. Orang yang sudah ngalami eksis sekian tahun itu ngalami duit entek ya. Iya. Tapi ya ujung urip gitu. Iya. Dan ya bisa kembali lagi Iya, bangkit. ya. Dari situ juga. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi tidak semuanya di trading itu bagus. Maksudnya bagus itu relatif ya. Iya. Dan kalau forex itu subjektif sekali. Jadi kalau ada orang, Anda pernah tanya, oh kok menggiurkan sekali sekian persen tadi? Iya. Ya, itu bagian dari iklan, Mas, promosinya. Iya. Orang, ya. Promosinya Kadang orang. gitu, Pak. Tapi sebenarnya kalau saya kok kecil sekali 10%, padahal satu hari 10% itu mudah kalau di forex. Kenapa? Karena pergerakannya forex itu di transaksi valuta asing itu pergerakan rata-rata 200 poin kok, Pak. Kalau modal 1000 bergerak 200 kan 20%, Pak. Kalau kita naik dapat turun dapat kan udah 40%. Lebih dari itu. Oke, Pak. Oke. Terima kasih atas ngobrolnya pada malam hari ini. Baik, Mas Wahyu. Mungkin nanti saya langsung ke pelatihan trading 168 untuk langsung belajar forex gitu, Pak. Silahkan. Jadi kita buka jam kantornya kan jam kantor Indonesia WIB ya. Jam 8 sampai jam 4 kita lebih dari itu, Mas. Kita ya WIB, terus WIT, WITA. Iya. Kita 24 hour. Oke, Pak, terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.